anak angkat Hmm. yang Bu Ratu menurut ini saya sih ini ya, menurut legenda atau cerita rakyat, yaitu untuk menjaga pantai selatan Hmm. dan dia sini. Karena dia punya beban juga karena 7 istri ya. Akhirnya dia membawa alat pancingan ke sini, makanya terkenal dengan pancingna gitu ya. Bawa alat pancingan sini mendapatkan sebuah ikan tapau ya. Dan akhirnya terus ikan tapau itu bawa ke rumah, dipasak bareng-bareng, akhirnya 7 istri itu jadi pengembang. Karena dia punya ini mungkin ada salah satu ikatan dengan Beliau dan dia pergi ke sini. Akhirnya film atau muksa di sini dan dibikin suatu simbol itu makom. Sahabat Bunda, video Bunda kali ini, Bunda akan menyajikan lokasi dan sejarah Gua Panggung yang merupakan makom dari Mbah Jaga Lautan yang merupakan anak angkat dari Ibu Ratu Pantai Selatan. Juru pelihara gua, Nanang Es, mengatakan Ki Jaga Lautan merupakan anak angkat dari Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Gua tempat bersemedi Ki Jaga Lautan disebut juga Gua Panggung karena posisinya yang mirip sebuah panggung dengan hiasan stalaktit dan stalagmit di bawah dan atas gua. Cerita Ki Jaga Lautan diceritakan turun-temurun dari para juru pelihara gua. Konon Ki Jaga Lautan diberi amanat oleh Ratu Pantai Selatan untuk menjaga lautan senusantara. Kesaktiannya teruji hingga sampailah ia mempunyai 7 orang istri. Cobaan dialami Ki Jaga Lautan saat mempunyai 7 orang istri tersebut. Legenda dari masyarakat setempat Ki Jaga Lautan merupakan salah satu anak angkat dari Nyi Roro Kidul. Ia diberi amanat untuk menjaga kelestarian laut khususnya di Pangandaran. Cobaan yang dialami Ki Jaga Lautan adalah 7 istrinya yang tak pernah akur dan selalu bertengkar. Hal tersebut lalu ia sampaikan kepada Nyi Roro Kidul. Saran dari Nyi Roro Kidul kepada Ki Jaga Lautan agar ia membawa pancingan ke gua pesisir pantai yang saat ini bernama Gua Panggung. Nyi Roro Kidul menyarankan Ki Jaga Lautan untuk memancing ikan tapel. Ikan ini biasanya menempel di perut ikan paus naga bintang, ujar Nanang. Nanang mengatakan Ki Jaga Lautan menuruti titah dari Nyi Roro Kidul dan berangkatlah ia memancing ikan tapel. Karena kesaktiannya akhirnya ia berhasil mendapatkan ikan tapel warna putih sesuai dengan amanat dari Nyi Roro Kidul. Perintah selanjutnya, ikan tapel tersebut harus dimasak dan dimakan bersama-sama dengan 7 orang istri Ki Jaga Lautan. Ajaibnya setelah memakan ikan tapel, 7 orang istri Ki Jaga Lautan tak pernah lagi bertengkar dan mereka hidup bahagia. Karena kesaktiannya menangkap ikan tapel, Ki Jaga Lautan juga diberi nama panggilan Pancing Benar, kata Nanang. Nanang mengatakan setelah berhasil merukunkan ke-7 istrinya, Ki Jaga Lautan kembali diberi tugas oleh Nyi Roro Kidul untuk bersemedi menjaga lautan. Ia kembali bersemedi di Gua Panggung dan menjaga lautan hingga akhirnya menghilang di gua tersebut. Kini untuk mengenang legenda Ki Jaga Lautan, di gua tersebut dibangun sebuah makom yang ditutupi dengan kain warna hijau. Gua Ki Jaga Alam terletak 30 meter dari pintu gerbang cagar alam pantai timur Pangandaran dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Gua ini cukup dekat dan beralas pasir putih dikelilingi pohon yang rindang. Cerita dari turun-temurun, ada juga yang menyebut Ki Jaga Lautan menghilang tak jauh dari gua 2 penyebar agama Islam di Pangandaran yang lokasi guanya berseberangan atau depan belakang. Pengunjung bisa meminta diantar juru pelihara di pintu masuk cagar alam untuk mendengarkan secara jelas cerita dari gua Ki Jaga Lautan dan gua lainnya yang terdapat di kawasan Taman Wisata Alam Pangandaran. Gua Panggung tersebut berada di tepi pantai cagar alam bagian timur. Diketahui gua itu menjadi tempat semedi anak angkat Nyi Roro Kidul yang memiliki tugas menjaga pantai Nusantara, khususnya wilayah pantai selatan. Gua Panggung merupakan tempat Mbah Jaga Lautan anak angkat dari Nyi Roro Kidul. Ia ditugaskan ibu angkatnya untuk menjaga lautan di daerah Jawa Barat pada khususnya dan menjaga pantai Nusantara pada umumnya. Mbah Jaga Lautan mempunyai istri 7 orang dan hidupnya selalu bertengkar satu sama lainnya. Dari cerita yang beredar pada suatu hari istri yang ke-7 Mbah Jaga Lautan tidak sempat dijenguk karena pergi memancing dan mendapat ikan tempel pada pancingnya. Setelah mendapat petunjuk dari Nyi Roro Kidul, ia mengajak semua istrinya makan bersama ikan hasil tangkapannya. Terbukti semua istrinya hidup rukun. Namun Mbah Jaga saat itu memberitahu istrinya bahwa
akan melakukan semedi untuk waktu yang lama karena bertujuan memperkuat keilmuan yang dimilikinya. Setelah mendapat petunjuk dari Nyi Roro Kidul, ia mengajak semua istrinya makan bersama ikan hasil tangkapannya. Terbukti semua istrinya hidup rukun. Namun Mbah Jaga saat itu memberitahu istrinya bahwa akan melakukan semedi untuk waktu yang lama karena bertujuan memperkuat keilmuan yang dimilikinya. Selang beberapa waktu yang cukup lama, Mbah Jaga tidak kunjung pulang dan membuat para istrinya khawatir. Saat itu, para istrinya penasaran dengan tempat semedi Mbah Jaga. Karena merasa penasaran ditinggal dalam waktu yang lama, para istrinya menengok ke tempat semedi dan suaminya sudah tidak ada, menunggu dengan waktu yang lama, tidak kunjung datang juga. Maka para istrinya berinisiatif untuk mengenangnya. Mereka membuat makam sebagai tanda setia kepada suaminya. Tidak ada yang tahu pasti Mbah Jaga meninggal atau tetap hidup. Karena makam yang terdapat di Gua Panggung hanya simbol penghormatan para istrinya. Menurutnya semedi yang dilakukan Mbah Jaga kemungkinan hasil petunjuk yang disampaikan Nyi Roro Kidul. Saat itu, Gua Panggung memiliki geometri gua berupa ceruk berukuran tinggi 5 meter, lebar 17 meter, dan panjang gua 61 meter, menembus bukit batu gamping hingga berakhir di pantai timur. Pada ujung gua menghadap ke laut, terdapat semacam panggung yang atapnya dihiasi beberapa stalaktit yang kadang digunakan sebagai tempat burung walet. Di atas panggung itu, terdapat makam Eyang Jaga Lautan. Sebenarnya Mbah Jaga Lautan ini berasal dari Mesir yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam. Beliau mempunyai istri 7 orang yang setiap malam beliau bergiliran menengok salah satu ketujuh istrinya. Ketujuh istrinya itu selalu bertengkar satu sama lain. Lalu pada satu hari, istrinya yang ketujuh tidak sempat ditengok karena beliau pergi memancing. Pancing yang digunakan tidak berbentuk melingkar akan, tetapi lurus, dan ikan yang didapatnya disebut ikan topal karena ikan tersebut menempel pada pancingnya. Setelah beliau mempunyai ikan tapal tersebut, ketujuh istrinya kemudian rukun bersama. Maka karena itu beliau disebut juga Kiai Pancing Benar, dan sampai sekarang masih banyak orang yang menangkap ikan tersebut karena masih percaya akan khasiatnya. Disebut panggung karena di dalam gua ini terdapat tempat seperti panggung yang dipakai untuk sembahyang para wali atau orang-orang yang akan naik haji ke Mekkah. Nah sahabat Bunda, sekian saja dulu video Bunda kali ini. Semoga ada manfaatnya buat sahabat-sahabat Bunda dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat Bunda tidak ketinggalan video-video Bunda selanjutnya.